Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah keniscayaan, tetapi ada amalan yang terus mengalir meski seseorang tersebut telah meninggal dunia. Amalan tersebut disebut sebagai amal jariah. Hal ini tertuang di dalam hadis. Jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang diambil manfaatnya, yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini jelas bahwasanya ada beberapa amal yang akan senantiasa bermanfaat meskipun manusia tersebut sudah meninggal dunia. Dalam kata lain, jika seseorang sudah meninggal dunia namun masih ada orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan orang tersebut, maka sampai hari kiamat orang itu akan mendapatkan tambahan pahala walau sudah berada di alam kubur. Lantas apa saja 12 amal jariah yang pahalanya terus mengalir meski orang tersebut telah meninggal dunia? Yang pertama, mendirikan sekolah. Sekolah adalah madrasah, tempat anak-anak untuk belajar. Tentunya belajar segala macam ilmu yang akan berguna bagi kehidupannya kelak, baik itu ilmu agama yang bisa mengantarkannya pada pemahaman agama secara kafah, hingga ilmu kehidupan lainnya yang bisa membantu menunjang kehidupan mereka di dunia. Salah satu contoh dari amal jariah lain adalah dengan menyediakan tempat belajar bagi orang banyak. Hal ini merupakan salah satu contoh amal jariah yang pahalanya tidak akan pernah putus bagi orang yang sudah membangun atau menyediakan tempatnya. Meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia, namun tempat tersebut masih digunakan, maka pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, menanam pohon dan tumbuhan. Untuk menjaga keseimbangan alam dan bahkan menjadi sumber kebutuhan serta sumber makanan makhluk hidup, tanaman bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan. Jika Anda merasa bingung untuk melakukan amal apa yang bisa berguna bagi banyak orang, maka contoh amalan yang satu ini bisa dilakukan. Di mana amalan ini adalah dengan melakukan penanaman pohon atau tumbuhan lainnya. Apalagi tumbuhan dan pohon inilah yang menyediakan oksigen yang bisa kita hirup agar bisa bertahan hidup. Dengan menanam pohon dan tumbuhan, ketika orang lain merasakan manfaatnya, maka pahalanya akan terus mengalir. Yang ketiga, menyediakan jalan untuk orang banyak. Tidak hanya menanam tumbuhan atau pohon-pohon yang bisa berguna untuk kehidupan. Contoh lain dari amal jariah pun bisa direalisasikan dengan menyediakan jalan untuk orang banyak. Misalnya saja di daerah Anda terdapat akses jalan yang rusak dan sulit untuk dilewati. Dengan membuatkan jalan tersebut atau menyumbangkan sedikit tanah untuk jalan bisa mendatangkan pahala jariah bagi Anda. Yang keempat, membangun masjid. Masjid merupakan rumah ibadah yang tentunya terdapat banyak keberkahan di dalamnya.
Salah satu contoh amal jariah yang bisa Anda lakukan adalah membangun sebuah masjid. Pahalanya bagi orang yang membangun masjid ini rupanya tidak main-main. Bahkan nilai pahalanya akan secara terus-menerus mengalir meskipun si pembuat masjid sudah meninggal dunia. Tidak hanya itu, jaminan untuk orang yang sudah membangun masjid pun adalah ganjaran tempat terbaik di surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatkan rumah khusus untuknya di surga nantinya. Hal ini sesuai hadis yang berbunyi, barang siapa yang membangunkan sebuah masjid karena Allah, walau sekecil apapun, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, ilmu yang disebarkan. Contoh amal jariah adalah ilmu yang disebarkan. Misalnya di sebuah kampung ada seseorang yang bernama Adi. Dia adalah seseorang yang pintar dan punya pemahaman ilmu yang baik. Karena Adi merasa bahwa ilmu tersebut adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dibagi dan disebarkan kepada orang banyak, maka ia pun mengajarkannya kepada orang lain. Tidak lama kemudian Adi pun meninggal dunia. Namun, ilmu yang pernah Adi ajarkan kepada orang lain masih membawa manfaat untuk orang yang pernah belajar pada Adi. Meskipun Adi sudah meninggal dunia, maka Adi akan tetap menerima pahalanya. Begitupun ketika orang yang belajar pada Adi menyebarkannya kembali, maka orang tersebut mendapatkan pahala. Adi pun juga mendapatkan pahala jariah untuknya. Yang keenam, sungai yang dialirkan. Air merupakan salah satu sumber kehidupan, di mana semua orang pastinya membutuhkan air agar bisa bertahan hidup di dunia. Bukan hanya manusia saja, namun juga seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satu hadis mengatakan, barang siapa yang membuat sebuah telaga atau danau, lalu airnya diminum oleh jin atau burung yang kehausan, maka Allah akan memberinya pahala kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa orang yang mau menyediakan telaga atau air untuk makhluk Allah, maka Allah akan memberinya pahala di hari kiamat. Bahkan meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia, namun air tersebut masih berguna untuk orang banyak, pahalanya akan terus mengalir. Hadis lain pun mengatakan ada jaminan surga untuk orang yang menyumbangkan hartanya demi pembuatan sumber air. Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, mendirikan rumah sakit. Contoh amalan lain yang termasuk pada amal jariah adalah mendirikan rumah sakit. Seperti yang diketahui, rumah sakit adalah sarana pengobatan bagi setiap orang yang sakit. Tentunya kehadiran rumah sakit ini bisa sangat membantu orang-orang yang sedang sakit dan perlu pengobatan. Ketika seseorang mau dan mampu mewakafkan hartanya untuk membangun rumah sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pahala sesuai dengan ketentuannya. Yang kedelapan, mushaf Al-Quran yang diberikan kepada orang lain. Tidak hanya mengajarkan ilmu dan menyebarluaskan ilmu saja yang bisa disebut sebagai amal jariah. Rupanya dengan memberikan mushaf Al-Quran kepada orang lain pun akan bernilai sebagai amal jariah yang pahalanya tidak akan terputus. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran memiliki banyak keberkahan dan kebaikan. Baik orang yang membacanya, yang mendengarkan lantunan ayat-ayatnya, hingga yang memberikan Al-Quran tersebut kepada orang yang membacanya. Semuanya akan mendapatkan pahala, terlebih bagi orang yang dengan ikhlas memberikan Al-Quran kepada orang lain. Meskipun suatu saat dirinya sudah meninggal dunia, namun selama orang yang diberi Al-Quran masih membaca Al-Quran tersebut, maka pahala akan terus mengalir kepada orang yang telah memberikan Al-Quran tersebut. Tentunya hal ini sangat luar biasa sekali, hanya dengan memberikan Al-Quran secara ikhlas saja sudah bisa menghasilkan pahala yang berlipat ganda. Yang kesembilan, doa anak yang soleh dan solehah. Di mana ada 3 perkara yang tidak pernah putus terhadap amal seseorang meskipun sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah anak soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Sebagai orang tua, tentunya menginginkan anak-anak yang soleh dan solehah, punya budi pekerti yang baik, dan tentunya berakhlakul karimah.
Agar memiliki anak yang soleh, tentunya sebagai orang tua harus mengajarkannya ilmu agama dan akhlak yang baik, memberinya ilmu yang bermanfaat, dan tentunya memberikan contoh atau teladan yang baik. Bahkan dengan mendidik anak menjadi generasi yang baik bisa menjadi ladang pahala bagi orang tuanya, meskipun orang tuanya tersebut sudah meninggal dunia. Anak-anak yang soleh atau solehah merupakan tabungan terbaik di akhirat kelak. Mereka akan senantiasa mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal dunia. Bahkan ketika mereka melakukan banyak kebaikan dan kemaslahatan untuk orang banyak, pahalanya pun akan sampai kepada orang tuanya. Tidak hanya itu, anak-anak yang soleh juga yang bisa memberikan syafaat bagi ibu bapaknya ketika di akhirat nanti. Yang ke-10, sedekah harta. Perkara selanjutnya adalah masalah sedekah jariah. Sedekah ini dimaksudkan pada pemberian yang baik, di mana dirinya meminjamkan hartanya kepada Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemudian Allah akan menggantinya dengan balasan yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui." Quran Surah Ali Imran ayat 92. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai pada tingkat kebajikan yang sempurna, kita harus bisa menafkahkan sebahagian harta kita yang kita cintai kepada orang lain. Sedekah harta ini merupakan salah satu contoh amal jariah yang pahalanya tidak pernah putus, apalagi jika harta yang disedekahkan tersebut bertujuan untuk membantu umat Islam yang lain. Yang ke-11, membantu dalam melaksanakan jihad di dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang menyiapkan kebutuhan seseorang yang berjihad fi sabilillah, maka sungguh ia telah ikut berjihad. Dan siapa yang mengurus keluarga orang yang berjihad fi sabilillah dengan baik, maka sungguh ia telah ikut berjihad." Muttafaq alaih. Makna menyiapkan sesuatu untuk orang yang berperang adalah menyiapkan untuknya apa saja yang dibutuhkan dalam perjalanan dan jihadnya. Orang yang mewakafkan perbekalan perjuangan akan mendapat pahala jihad atau dicatat untuknya pahala berjihad fi sabilillah walaupun ia tidak ikut karena membantu orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Yang ke-12, mendirikan panti asuhan untuk orang yatim dan terlantar. Amal jariah lainnya yang bisa dilakukan dan pahala yang mengalir terus-menerus yakni mendirikan panti asuhan. Anak yatim sendiri merupakan golongan ketiga setelah orang tua dan qarib kerabat yang perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, qarib kerabat, anak-anak yatim." Quran Surah An-Nisa ayat 36. Membangun sebuah panti asuhan tentunya akan menjadi ladang berkah bagi siapapun yang berhasil mewujudkan niat baik tersebut. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 12 amal jariah yang pahalanya terus mengalir meski orang tersebut telah meninggal dunia. Semoga kita semua senantiasa bisa mengamalkan salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.